Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Hermawan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah telah dibahas di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara garing daerah, di mana dari 111 pasal, diantaranya 37 pasal membahas tentang penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Bapak sekalian, dari 515 pasal, diantaranya 270 pasal mengupas terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan. Sehingga kita ketahui bahwa begitu sangat penting kita mengetahui terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahaan barang milik negara atau barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Bapak Ibu sekalian, penggunaan barang milik daerah meliputi penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, dan penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, di mana penetapan status penggunaan ini dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, sedangkan yang dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Konsep penggunaan barang milik daerah adalah bahwa SKPD selaku pengguna barang setelah mendapatkan barang milik daerah, dia harus segera mengusulkan status penggunaannya kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang. Dalam hal ini, apabila barang tersebut belum digunakan atau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka barang tersebut harus diserahkan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, yang kemudian barang tersebut akan ditindaklanjuti baik dengan pengalihan status penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Dapat kita lihat di sebelah ini. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan konsep penggunaan barang milik daerah, apabila barang tersebut belum digunakan atau tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsi, maka barang tersebut dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini adalah bentuk pemanfaatan. Pemanfaatan adalah kegiatan pendayagunaan barang milik daerah atau barang milik negara yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok instansi dalam berbagai bentuk pemanfaatan. Yang terpenting bahwa tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah tersebut, dan objek pemanfaatan tersebut harus ditetapkan status penggunaannya oleh gubernur, bupati, wali kota, atau pengelola barang berdasarkan pendelegasian dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Kemudian, biaya pemeliharaan dan pengamanan serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan
pemanfaatan barang milik daerah dibebankan pada mitra pemanfaatan. Kemudian penerimaan daerah dari pemanfaatan tersebut merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. Barang milik daerah tersebut juga dilarang dijaminkan atau digadaikan. Bapak Ibu sekalian, bentuk pemanfaatan barang milik daerah sering dikenal dengan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, serta kerjasama penyediaan infrastruktur. Bentuk pemanfaatan yang pertama adalah terkait dengan sewa. Prinsip umum dari sewa mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian harus memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD pengguna barang. Kemudian prinsip yang paling penting adalah mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah. Hal ini dilakukan sepanjang tidak merugikan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta maupun badan hukum lainnya. Kemudian, bentuk pemanfaatan yang kedua adalah pinjam pakai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, harus diserahkan kembali kepada pengelola barang. Yang dapat meminjam pakaikan barang milik daerah adalah pengelola barang, pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Objek pinjam pakai meliputi tanah dan atau bangunan. Selain tanah dan atau bangunan, Bapak Ibu sekalian, bahwa jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali. Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam dapat mengubah barang milik daerah sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan atau penurunan nilai barang milik daerah. Bentuk pemanfaatan yang ketiga adalah kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah dari sumber pembiayaan lainnya. Intinya bahwa kerjasama pemanfaatan adalah mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah. Kemudian meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dapat berupa tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur, bupati maupun wali kota. Kemudian sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. Kemudian barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari gubernur, bupati maupun wali kota. Bentuk pemanfaatan berikutnya adalah bangun guna serah dan bangun serah guna. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunannya dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu. Sedangkan bangun seraguna adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Setelah selesai pembangunannya, diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bentuk pemanfaatan yang terakhir adalah kerjasama penyediaan infrastruktur. Kerjasama ini pada peraturan-peraturan sebelumnya tidak ada. Pada PP 27 maupun Permendagri 19 dibahas dan dikupas terkait dengan kerjasama penyediaan infrastruktur, yaitu kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah berbicara mengenai penggunaan dan pemanfaatan, kita akan berbicara mengenai pengamanan. Dalam PP 27 maupun Permendagri 19 tahun 2016, pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan secara fisik, maupun pengamanan secara hukum. Contoh dari pengamanan secara administrasi adalah kita dapat melakukan menghimpun, mencatat, menyimpan, maupun menata usahakan dokumen kepemilikan. Sedangkan contoh untuk pengamanan secara fisik, kita melakukan pemagaran, kemudian pemasangan papan kepemilikan, pemasangan tanda batas, kemudian mencegah penurunan fungsi barang, kemudian penurunan jumlah barang maupun hilangnya barang. Sedangkan pengamanan secara hukum kita lakukan dengan cara sertifikasi atas nama pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi lainnya. Terima kasih.